Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Diharapkan bagi Bapak Ibu yang memiliki sinyal stabil untuk menyalakan kamera yang ada. Diharapkan juga selama ibadah berlangsung untuk tidak menyalakan mic demi kenyamanan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mula pertama saya ucapkan selamat pagi, shalom bagi seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Baik, tanpa membuang waktu yang ada, pagi hari ini kita akan kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus untuk bersekutu manis bersama dengannya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya berikan waktu untuk kita bersatu teduh sebentar, kembali menikmati kasih Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ini hati kami. Oh, ini jiwa kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Dengan sungguh katakan, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu.
Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu. Di dalam hidupku setiap waktu nyatakan, nyatakan, ya ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku di setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku. Katakan, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku di setiap waktu nyatakan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan, nyatakan jalanmu. Hosana, haleluya. Ku berikan hatiku, jiwaku untukmu Tuhan, semuanya bagimu. Haleluya, gloriosana, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikanmu, buat kasih setiamu yang tak pernah berubah. Hosana, glory, lebih sungguh lagi naikkan pujian bagi Allah yang layak disembah, bagi Tuhan Allah yang besar, tidak pernah terukur setiap kasih-Mu yang begitu besar, tak pernah berhenti mengalir bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, amin. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana, lagi katakan Hosana, Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana, Hosana, lebih sungguh layak katakan Hosana, Hosana.
Let our King believe. Sekali katakan let our King, let our King believe. Sedang Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Bapa. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk memuliakan namamu lewat ibadah kami pada pagi ini. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, baik yang ada di rumahmu di tempat ini, maupun seluruh jemaat-jemaatmu yang ada di rumah. Biarlah kami semuanya ada di dalam sikap mempermuliakan Engkau, sikap yang beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu, menghargai, menghormati ibadah yang ada Bapa. Dan kami menyerahkan Tuhan setiap alat-alat yang kami gunakan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam ibadah kami. Layakkan kami, kuduskan kami, sehingga di setiap puji-pujian yang kami ucapkan, yang kami lakukan, yang kami ungkapkan di dalam hati dan suara kami, semuanya boleh keluar dengan hati yang tulus untuk mempermuliakan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada saat pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, coba lambaikan tangan semuanya. Aku mau tahu seberapa banyak dari kita semua yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan sambung pujian kita. Pada pagi hari ini kita angkat pujian, bangkit serukan nama siapa? Nama Yesus. Haleluya, kita angkat pujian sambil bertepuk tangan. Bapak Ibu Saudara semua aku undang untuk bangkit berdiri dari tempatnya masing-masing. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lebih suarakan, bangkit, bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sebut siapa namanya? Nama Yesus, berada yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita memuja ini lebih sungguh lagi, katakan bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Siapa namanya? Katakan nama Yesus, berada yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus,
Apakah kita semua yang ada mempercaya bahwa nama Yesus ada di atas segala nama? Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Kita sambung pujian kita pagi hari ini. Kita mau katakan, hatiku percaya. Kita mau percaya bahwa Tuhan senantiasa menjadi gunung batu kita, keselamatan kita, kota benteng kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya, Dialah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kita angkat pujian nih, lebih sungguh lagi katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan, hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, amin, tak katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan katakan, kasih setiamu tak pergi. Dan lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan kembali duduk. Puji nama Tuhan. Kita mau senantiasa percaya bahwa Dialah gunung batu kita, Dialah keselamatan kita. Jadi kepada siapa kita mau berlindung, kepada siapa kita mau mengandalkan, tidak lain dan tidak bukan kepada Tuhan Allah kita yang besar. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada pagi hari ini, kita sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan, bersorak bagi namanya yang besar. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari pagi hari ini kembali kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang kudus. Bapak Ibu Saudara, setelah pada pujian ini, sebentar minta dengan kasih Kristus, Ibu Iing akan membawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Setelah pada pujian ini, kami minta dengan kasih Kristus, Ibu Iing akan membawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang mengenal diri kami, yang mengetahui kedalaman hati kami, keinginan kami, pola pikir kami, kerinduan hati kami. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mengetahuinya. Tapi satu-satu pribadi
yang mengetahuinya hanyalah Engkau Bapa. Biarlah jika Tuhan melihat kedalaman hati kami, Tuhan mendapati kerinduan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan mendapati kerinduan hati kami untuk mau hidup sama seperti Engkau, mengikuti jejak-Mu, mengikuti gaya hidup-Mu, mengikuti mindset-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Lagi katakan Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Takkan kini aku percaya, kini aku percaya pada rancangan-Mu, bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
kuasamu, kuatanku, kuatanku, dasarku berharap. Amin. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan lembut katakan pujian ini. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sesuai dengan ungkapan lagu ini, kami mau setia dengan-Mu sampai garis finish hidup kami. Kami tahu bahwa di dalam hidup kami ini, biarlah kami mengikuti rencana-Mu. Kami tidak boleh memaksakan rencana dan kehendak kami. Tetapi biarlah rencana-Mu dan kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami jemaat-Mu Bapa, kami rindu, kami haus akan kebenaran-Mu. Kiranya Bapa, Engkau tolonglah hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran-Mu. Biarlah ketika hamba-Mu berdiri di atas mimbar itu, biarlah mimbar itu menjadi milik-Mu. Kau menguasai lidah bibir hamba-Mu, kehidupan hamba-Mu. Ketika hamba-Mu berkata-kata, itu adalah isi hati-Mu. Bapa yang di surga, penuhi kami dengan hadirat-Mu yang maha kudus. Engkau menjangkau kami di rumah kami masing-masing. Dan tenggelamkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Bapa waktu yang terindah, waktu yang terbaik ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Mula pertama saya ucapkan Shalom Elohim. Puji nama Tuhan ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan dalam ibadah kita dan saat ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Saya tidak memperpanjang, tetapi kita akan langsung di mana berbicara tentang membawa keharuman. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika disuruh memilih di dalam kehidupan ini, mana yang kita pilih? Bau yang harum atau bau yang busuk? Tentunya ya,
Belum saya tanyakan sudah langsung dijawab di dalam gereja ya. Tentunya bau yang harum yang akan kita pilih. Karena bau harum itu menyenangkan. Bau harum itu menyejukkan. Dan bau harum itu bisa membuat orang menjadi rileks. Ya. Tetapi kalau bau yang busuk, Bapak Ibu, bukan lagi enak. Tetapi bau busuk jika itu sesering mungkin kita hirup akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Rita Snowden, dia pernah membagikan suatu pengalamannya yang sangat menyenangkan saat dia mengunjungi sebuah desa kecil di Dover, yaitu di Inggris. Nah, saat dia sedang duduk di sebuah kedai teh, Rita ini sangat menikmati teh dan saat itu juga dia ada mencium aroma harum yang sangat enak dan sangat menyenangkan dan sangat menyejukkan. Rita pun akhirnya tertarik dan kemudian dia bertanya kepada sang pemilik kedai itu bahwa dari manakah asalnya aroma harum yang tercium saat dia ada duduk di kedai teh itu. Dan pemilik atau pelayan yang ada pada saat itu di kedai itu pun langsung menjawab bahwa aroma harum yang dicium oleh Rita pada waktu itu adalah bersumber dari orang-orang yang lewat di depan kedai itu. Karena apa? Karena sebagian besar penduduk desa di Dover itu adalah bekerja di sebuah pabrik pembuatan parfum. Ya, parfum. Sehingga apa yang terjadi? Baju mereka otomatis ada baunya, aromanya, sehingga dia keluar pun itu tercium. Nah, saat penduduk desa pulang dari bekerja, aroma parfum itu melekat di pakaian mereka dan dapat tercium oleh orang-orang di sekitar mereka. Pengalaman dari Rita ini, Bapak Ibu, menjadi gambaran dalam kehidupan kekristenan. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai 15. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai 15, maaf saya salah sebutkan. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 15 yang berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya Paulus berkata bahwa Paulus sangat bersyukur karena Allah menjadikannya bau harum Kristus itu di tengah-tengah orang atau di tengah-tengah semua orang yang ada dalam pelayanannya. Paulus mengerjakan tugas yang mulia itu dengan penuh ketulusan. Saat dia ada di dalam pelayanan, saat dia ada dalam memberitakan Injil, dia itu penuh dengan ketulusan, kemurnian, tanpa mencari keuntungan maupun ketenaran. Nah, lewat kehidupan daripada Rasul Paulus ini yang membawa keharuman Kristus di tengah-tengah orang banyak, membuat semakin banyak orang yang rindu mempercayai Injil. Akhirnya mereka pun mengerti kebenaran lewat kehidupan Rasul Paulus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kehidupan Rasul Paulus mengingatkan kehidupan orang-orang percaya. Membawa keharuman Kristus dimanapun berada, itu adalah harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Sama halnya seperti Rita yang menghirup keharuman di sebuah kedai teh dan dia langsung mencari sumber dari mana asal harum yang berbau harum yang dia suka cium pada saat dia minum teh di kedai itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita harus terus bertumbuh menjadi kehidupan yang mengalami pendewasaan rohani dari hari ke hari. Sehingga kita harus menyerap dan di dalamnya kita menyerap keharuman Kristus. Dan keharuman Kristus itu akan menjadikan hidup saya dan saudara akan termatrai dalam kehidupan kita dan akan dilihat oleh orang lain dimanapun kita berada. Kehidupanku dan kehidupanmu terus memancarkan, mengeluarkan keharuman Kristus di dalamnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk mengeluarkan, membawa keharuman Kristus dalam kehidupan ini. Tetapi bukan berarti tidak mudah, berarti kita tidak bisa. Kita harus berjuang di dalamnya. Lewat kebenaran firman Allah pada saat pagi ini Bapak Ibu, seperti apakah orang Kristen yang dapat membawa keharuman Kristus itu? Kita akan melihat yang pertama, orang Kristen yang dapat membawa keharuman Kristus di dalam dirinya adalah menjadi surat yang terbuka dan dapat dibaca oleh orang lain ini atau oleh semua orang. Kita buka di dalam 2 Korintus, ayat ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-2 dan 3. 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 2 dan 3 saya akan bacakan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu yang kekasih, mungkin ayat ini sering kita baca saat kita menerima firman Allah. Bahkan juga sering kita baca secara renungan secara pribadi kita. Atau mungkin sering kita dengar dikotbahkan oleh para pelayan-pelayan. Tetapi sudahkah kita menjadi surat yang terbuka? Menjadi surat yang terbuka adalah membawa keharuman Kristus di dalam diri kita. Dan yang akhirnya berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi surat yang terbuka arti katanya bahwa kemanapun, dimanapun kita berada, seluruh kehidupan kita, baik pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, gaya hidup kita, haruslah mencerminkan kehidupan Kristus. Ini adalah yang dikatakan menjadi surat yang terbuka, mengeluarkan aroma keharuman. Dan lewat kehidupan kita orang lain pun akhirnya mengenal Kristus. Orang lain pun mempermuliakan Kristus karena melihat saya dan saudara yang membawa keharuman Kristus. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka di rumah ya, Matius pasal 5 ayat 16 kita baca, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ini orang akan melihat terang, melihat perbuatan kita, sehingga kita tidak minta untuk mereka puji.
Kita tidak minta untuk mereka sanjung, tetapi tujuan kita adalah apa? Supaya mereka mempermuliakan nama Tuhan. Inilah yang dinamakan bahwa memberi keharuman, membawa keharuman Kristus di dalam diri kita dengan menjadi surat yang terbuka. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur dalam kehidupan ini, tidak sedikit orang Kristen yang bukannya menjadi keharuman, membawa keharuman, tetapi menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya membuat mereka menjadi alergi, menjadi orang yang untuk apa aku mau setia dengan Tuhan? Untuk apa aku mau kenal kebenaran? Orang dia aja yang hari-hari ke gereja aja nggak ada apa-apa yang kulihat, sama aja dengan kita yang nggak pernah pergi gereja. Ini. Tapi mari kita mau lewat kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi syak, menjadi batu sandungan sehingga orang lain akhirnya tidak mengenal kebenaran karena kehidupanku dan kehidupanmu yang tidak memancarkan, dia tidak membawa keharuman. Kita lihat seperti ini sudah sering saya ungkapkan, yaitu seperti yang dialami oleh seorang tokoh besar yaitu Mahatma Gandhi. Itu seringnya diungkapkan bahwa Mahatma Gandhi di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo, dia mengatakan, dia berkata dengan lantangnya bahwa apa? Seandainya kekristenan yang sejati itu seperti khotbah Yesus di atas bukit, Matius 5, Bapak Ibu, maka saya telah menjadi orang Kristen. Ini dia katakan seperti itu di depan anak-anak mahasiswa, banyak pada waktu itu mahasiswa Kristen. Tetapi karena orang Kristenlah yang membuat saya tidak mau jadi orang Kristen. Waduh. Mengapa sampai bahasa ini bisa keluar dari mulut seorang Mahatma Gandhi? Ini karena apa? Karena dia mengalami pengalaman hidup. Bahwa pada saat dia ada masuk di dalam sebuah gereja, orang-orang berkulit putih pada waktu itu, dia ditolak. Dia tidak diterima dan dia tidak boleh masuk di dalam gereja itu. Karena pertama apa? Dia orang berkulit hitam dan dia disebut kafir. Ini. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita bisa membayangkan peristiwa yang dialami oleh Mahatma Gandhi, kita tidak akan pernah mempersalahkan perkataan yang keluar dari mulutnya. Dan kita tidak akan cepat-cepat mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling jahat. Tetapi kita akan menyelidiki diri kita. Bahwa perlu menjadi perhatian di dalam kehidupan kita. Bahwa seperti halnya Mahatma Gandhi, mungkin banyak orang di sekitar kita yang menolak kebenaran, yang tidak mau mengenal Kristus secara pribadi dalam hidupnya, yang tidak mau setia dengan Tuhan, yang tidak mau mengalami perubahan. Mungkin dia yang jahat, melihat kita, dia tetap akan jahat. Karena apa? Karena melihat kehidupan orang-orang Kristen tidak mencerminkan Kristus di dalamnya. Mungkin orang sekalipun dalam kehidupan orang Kristen itu adalah orang yang setia beribadah, setia melayani, setia baca Alkitab, setia dalam segala kegiatan-kegiatan aktivitas apapun. Tetapi hidup sehari-harinya tidak memancarkan Kristus. Maka tidak akan bisa berdampak dan tidak bisa menjadi berkat. Penjahat sekalipun, orang-orang yang tidak mengenal Kristus saat melihat orang-orang Kristen yang seperti ini, mereka akan menjadi mengolok-ngolok. Ya katanya ke gereja, ya katanya pelayan, ya katanya aktivis, katanya pendeta. Tapi kok sikapnya hampir sama dengan kami-kami yang tidak pernah gereja, yang tidak tahu kebenaran. Lebih baik kita aja yang tidak pernah gereja, yang tidak pernah setia ibadah, yang tidak tahu siapa itu Yesus. Tetapi kami masih baik-baik aja lebih dari mereka. Ini Bapak Ibu. Hal seperti ini yang patut menjadi suatu kedukaan di dalam diri kita. Menjadi kesedihan di dalam diri kita. Banyak contoh-contoh
Dalam hal-hal kecil aja Bapak Ibu yang kekristenan itu tidak bisa menjadi surat yang terbuka. Nggak usah kita berbicara hal-hal yang besar, hal-hal yang dosa-dosa besar. Tapi dari hal-hal yang terkecil, saat itu tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan, maka di situ kita bisa tahu bahwa kita adalah bukan surat yang terbuka, bukan membawa keharuman. Contoh kecil saja. Tidak mau ngantri. Nah, banyak orang yang paling gak suka ngantri, kan? Mau ngantri apapun paling gak mau suka. Begitu lihat orang ngantri, ya bersungut-sungut marah. Bahkan apa? Suka nyerobot. Ini. Dalam hal apa lagi? Buang sampah sembarangan. Dianggap ya biasa aja lah. Buang sampah di mobil, dilempar dari luar jendela. Dimanapun, ini menggambarkan kekristenan yang gak bisa membawa keharuman. Atau dalam hal apa? Suka melanggar di jalan raya. Masih lampu merah tapi cepat-cepat nyerobot. Ini orang Kristen loh, ini pelayan loh. Ini yang mengaku hari-hari ke gereja loh, melayani jiwa-jiwa di mana-mana loh. Sudah setia loh, tapi hidupnya sehari-hari dia anggap itu kecil, biasa. Atau apa yang suka bekerja, suka korupsi, bukan korupsi uang, tapi korupsi waktu. Masuk kerja jam 8, tetapi dari rumah sudah tahu perjalanan jauh. Nggak tahu macet atau tidak, kita harus bisa mengatur. Tapi dia menganggap remeh, dia korupsi waktu. Akhirnya sampai di kantor bisa 8:30, bisa jam 9, berpikir bos tidak ada. Ini sikap-sikap seperti ini, perbuatan yang kecil seperti ini, tetapi ini bisa berdampak yang tidak baik. Atau anak sekolah suka nyontek. Karena sekarang sekolah masih online atau sudah ada yang tatap muka, suka nyontek, menganggap itu biasa. Padahal kalau di gereja dia pelayanan sebagai WL, sebagai pemain musik, sebagai singer, dan bisa membawa sharing. Tetapi dia tidak menggambarkan kehidupan dalam Kristus di dalam dirinya. Nyontek itu sama dengan mencuri. Hal-hal seperti ini yang kelihatan sepele Bapak Ibu, bagi orang, kebanyakan orang itu adalah hal yang biasa. Nyontek itu biasa. Yang paling parah lagi Bapak Ibu, kalau anak-anak yang atau kita yang sekolah Alkitab, sekolah teologi ya, tiba-tiba ada ujian nyontek, itu kan mempermalukan banget. Itu benar-benar karakter yang seperti apa? Tidak memberi keharuman Kristus di dalam dirinya. Bagi orang dunia biasa, tetapi bagi kita orang percaya yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ini bukan hal yang biasa, tetapi ini adalah sesuatu yang harus kita berantas dan harus kita buang dan harus kita ubah di dalam kehidupan kita. Orang umum saja yang tidak tahu kebenaran, mereka lebih taat. Bagaimana dengan kehidupan kita yang mengaku adalah orang yang taat, orang yang setia, tetapi kenapa? Peraturan-peraturan di dunia saja kita tidak taati. Bagaimana dengan peraturan kebenaran firman Allah? Peraturannya Tuhan, keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan mau kita lakukan. Dalam pembacaan di Matius pasal 15 ayat 6, di situ dikatakan apa? Yang tadi bahwa menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan terang. Biarlah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan terang. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16 tadi ya dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya supaya semua orang itu melihat engkau dan memuliakan Tuhan. Bagaimana orang bisa memuliakan Tuhan jika melihat kehidupanku dan kehidupanmu tidak menggambarkan keharuman Kristus? Itu sebabnya Bapak Ibu, mungkin kita tidak mampu berkata-kata memberitakan firman. Mungkin kita tidak hebat seperti teologi-teologi lainnya. Mungkin kita tidak memiliki fasih lidah untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun. Tetapi kita bisa jadikan hidup kita menjadi firman yang terbuka,
yang orang lain melihat saya, melihat kita semua, dan akhirnya mereka katakan, Yesus ada di dalam diri setiap orang yang setia dengan Tuhan. Ini yang pertama ya Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah memberi keharuman Kristus, yaitu adalah pribadi-pribadi yang semua yang dikerjakan atau dilakukan hanya satu tujuannya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Ini sering sekali Bapak Ibu. Sering sekali kita dengar dan mungkin kita berpikir, aduh bosan setiap hari Ibu Iing khotbah ini juga, pelayan-pelayan lain kalau khotbah di PW ini juga. Tetapi memang kebenaran itu harus berulang-ulang diucapkan, harus berulang-ulang diajarkan, harus terus kita perjuangkan untuk kita lakukan. Orang sering dikhotbahkan saja, sering diajarkan saja, sering kita dengar saja, kita masih sering meleset. Apalagi kalau kita sama sekali tidak mendengarkan. Di sini dikatakan bahwa orang yang memberi keharuman, yang membawa keharuman Kristus adalah orang yang melakukan, mengerjakan apapun hanya satu tujuannya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 katakan, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang arti katanya apa Bapak Ibu? Apapun yang kita makan atau minum, kita harus pertimbangkan, kita harus pikirkan apakah yang kumakan dan kuminum ini mempermuliakan Tuhan atau hanya untuk memuaskan nafsuku. Apapun yang aku kerjakan, kulakukan. Baik aku mengerjakan pekerjaanku di rumah sebagai ibu rumah tangga. Apakah aku sebagai bapak-bapak yang bekerja di luar, di kantor, dimanapun. Apa aku sebagai anak-anak muda saat aku bekerja. Saat aku mengikuti pendidikan. Apakah semua kulakukan itu benar-benar bertanggung jawab yang karena tujuannya untuk kemuliaan Kristus. Atau apa yang aku buat, kebaikan-kebaikan yang kuperbuat untuk orang lain. Apakah semua itu kulakukan untuk siapa? Atau aku ingin mencari hormat, aku ingin mencari pujian. Tetapi semuanya dasarnya karena apa? Karena aku mengasihi Tuhan, aku mempermuliakan Tuhan, maka aku lakukan itu. Dan tidak ada tujuan atau kepentingan apapun di dalamnya. Jadi saat kita melakukan semua itu dalam kehidupan kita, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan apapun yang kita inginkan, kita nggak akan rusak hati kita. Kita tidak akan merasa aku sudah berbuat baik kok orang lain enggak memberikan apapun untuk aku. Aku sudah begini, aku sudah bekerja kok suamiku enggak memuji-muji aku. Aku sudah melakukan pendidikanku dengan baik, bahkan aku ranking 1, aku mendapat nilai yang tinggi. Tetapi kenapa kok orang tuaku enggak memberikan aku hadiah dan sebagainya? Tidak akan menjadi rusak hati kita. Karena apa? Semuanya tulus kita lakukan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan apapun, berarti kita harus hati-hati, kita harus baik, kita harus betul-betul menjaga. Karena apa? Karena yang kita lakukan, mengurus rumah tangga, mengurus suami, bekerja di luar, melakukan pendidikan kita lakukan karena kita memuliakan Tuhan. Hal ini pun yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 33 dikatakan, saya baca, sama seperti aku juga yang berusaha menyenangkan hati semua orang. Dikatakan Rasul Paulus, dalam segala hal bukan untuk kepentingan diriku. Jadi Paulus melakukan apapun, kebaikan apapun, perbuatan apapun, semuanya bukan untuk kepentingannya. Bukan supaya dia dihormati, bukan supaya dia disanjung, bukan dia supaya dikatakan hebat. Tetapi apa? Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya apa? Supaya mereka beroleh selamat. Ini loh
yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang perlu juga kita menteladaninya. Kita perlu mengingat bahwa betapa penderitaan yang dia alami saat dia mengenal kebenaran. Tetapi itu tidak menjadi suatu syek di dalam dirinya. Itu tidak membuat dia stop untuk berjuang. Tetapi dia terus melakukan. Karena yang dia lakukan adalah untuk apa? Supaya setiap jiwa-jiwa itu memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang kekasih, berapa banyak dalam kehidupan ini kita mengalami kekecewaan. Berapa banyak kehidupan kekristenan yang mengalami kekecewaan dan akhirnya berhenti berjuang. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Yesus karena merasa dirinya sudah berjuang dalam pelayanan, sudah melakukan kebaikan, tetapi yang diterima bukanlah kebaikan, tetapi yang diterima adalah hal-hal yang menyakitkan hati. Tetapi lewat kebenaran firman Allah, bahwa betapa berbahagianya kehidupanku dan kehidupanmu saat kita mau berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk mengeluarkan bau-bau yang harum. Tetapi yang kita dapati adalah hal yang tidak menyenangkan. Sangat luar biasa. Berarti apa? Kita hanya memuliakan Tuhan. Kristus ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu melihat keadaan apapun yang terjadi. Sangat berbeda Bapak Ibu yang dilakukan oleh anak sulung di dalam cerita tentang anak yang terhilang. Kalau Bapak Ibu buka di dalam Lukas pasal yang ke-25, Lukas pasal yang ke-15, saya tidak akan bacakan ayat ini. Lukas pasal 15 ayat 28 sampai ayat 31 kalau Bapak Ibu baca di rumah. Bahwa berbeda sekali yang dialami oleh si sulung. Si sulung ini bukan anak yang terhilang. Si sulung ini adalah anak yang tetap setia menemani bapaknya di rumah saat anak bungsu itu pergi berpoya-poya minta hartanya, harta bapaknya, bagiannya, dan dia menghabiskan dengan bersenang-senang. Tetapi si sulung ini setia menemani bapaknya mengerjakan apa yang dilakukan bapaknya. Tetapi kita melihat kesetiaan kepada bapaknya, ketaatan kepada bapaknya yang dilakukan oleh si sulung ini karena sebuah kepentingan. Kesetiaannya, ketaatannya bersama bapaknya di rumah bapaknya bukan karena dia tulus mengasihi bapak. Bukan karena dia ingin menyenangkan Bapa, bukan karena ia ingin mengeluarkan kehidupan yang berbau harum, tetapi ada kepentingan di dalamnya. Kepentingan di dalamnya adalah apa? Dia ingin dipuji, ingin dihargai, dan ingin memperoleh yang lebih lagi di dalam dirinya. Karena dia merasa apa? Sudah setia mendampingi bapaknya. Terbukti dengan apa? Terbukti saat anak bungsu itu pulang dan dia mendengar ada suara yang begitu meriah di rumahnya. Saat dia pulang dari ladang. Dan ternyata dia tanyakan kepada pelayan dan dia sangat marah besar. Karena adiknya yang pergi mengeboroskan harta orang tuanya. Begitu dia pulang diterima dengan sukacita, dibuatkan pesta. Sementara dia yang setia menemani bapaknya, dia merasa tidak diperlakukan seperti itu. Ini kehidupan. Ini ada kepentingan di dalamnya. Ini ada sesuatu yang dia harapkan. Kebaikannya, ketaatannya dalam mendampingi bapaknya. Ada sesuatu kepentingan yang ingin dia raih juga. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita mau menjadi kekristenan yang berbau harum. Yang berdampak bagi orang lain. Apapun yang kita lakukan dan kita perbuat, kita lakukan dan kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga saat kita tidak menerima pujian, saat kita tidak menerima ucapan terima kasih, saat kita tidak menerima perhatian apapun, sanjungan apapun, hatiku dan hatimu tetap bersukacita.
Tidak berubah perjuangan kita. Tidak berubah kita berjuang untuk membawa keharuman. Karena semua yang kulakukan dan engkau lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kita. Mereka juga akhirnya mengenal kebenaran. Hidup mereka juga diselamatkan. Karena melihat ada firman di dalam diriku. Ada firman di dalam dirimu. Kita menjadi surat-surat yang terbuka. Mulut kita tidak perlu banyak bicara. Mulut kita nggak perlu banyak berkomentar. Tetapi sikap hidup kita menggambarkan firman yang berjalan. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Membawa keharuman Kristus dalam diri kita. Yang ketiga adalah, sudah saya ungkapkan minggu lalu ya, firman kebenaran kemarin. Hidupnya selalu melimpah dengan syukur. Kata melimpah berarti bertumpah-tumpah gitu ya kan. Berbicara tentang melimpah dengan syukur pastinya itu enggak mudah. Pastinya berat, apalagi hidup di zaman seperti ini yang sulit, serba terbatas. Sehingga mengakibatkan manusia itu lebih condong untuk mementingkan diri sendiri. Lebih merasa hidup dalam ketakutan, merasa kekhawatiran, kecemasan itu terus menghantui. Dan tidak menutup kemungkinan membuat orang menjadi apa? Mencintai diri sendiri dan akhirnya bersungut-sungut setiap hari. Nah ini, contoh kecil aja. Dikasih panas, ngeluh. Dari pagi lihat cuaca sudah panas, ngeluh. Aduh panas melulu ya. Kapan hujan-hujannya? Hari-hari itu aja. Padahal sebenarnya saya ada dapat tip ya Bapak Ibu ya. Saat itu saya ada ngajar di Jumat Ceria. Ada satu ibu katakan gini, Bu, karena saya lihat ibu ini kalau panas dia gak merasa panas. Dia biasa aja, sementara kita ini sudah gerak-gerak, kita berkipas-kipas. Nah kalau kita makan yang pedas, dia juga enggak merasa pedas banget. Dia nyantai. Akhirnya saya diam-diam nanya begini, Bu, memang ibu itu enggak pernah rasa panas ya? Dan ibu itu kalau makan pedas enggak pernah pedas ya? Kok saya ngelihatnya santai aja? Begini Bu tipnya. Saat kita kepanasan atau kita kepedesan, kita tenang aja. Kalau kita kepanasan, kita goyang sana goyang sini makin panas. Kita berkipas-kipas itu makin panas Bu, tenang, diam, duduk. Atau kalau kita pedas, kita kepedesan, jangan kita sampai gak usah, kita tenang aja. Kalau perlu ada air hangat kita minum. Ini saya sampai ingat banget bahasa ibu ini. Ini arti katanya bahwa apa kita mau menjadi orang yang bersyukur. Panas jangan bersungut-sungut, akhirnya dikasih hujan, hujannya berkepanjangan dan banjir, mulai juga bersungut-sungut. Dan akhirnya nanti ujung-ujungnya mau atur Tuhan. Ini loh, ngatur Tuhan jadinya. Dan ini tidak sedikit, kita pun pernah mengalami dan kita mungkin sering mengalami seperti ini. Secara sadar atau tidak sadar, kita berkata ini tidak dosa, tetapi ini juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bekerja dikasih bekerja, bersungut-sungut. Katanya gajinya kecil, bosnya cerewet, itu kan. Tapi enggak dikasih kerja juga bersungut-sungut. Tuhan itu enggak tahu keadaanku ya. Kok aku ini sudah susah, makan aja enggak ada. Aku enggak sudah setia dengan Tuhan, tapi aku udah kerja-kerja. Doaku sudah berapa tahun berdoa untuk dapat pekerjaan. Nah kalau Tuhan bisa berbicara langsung di hadapan kita, Tuhan katakan, anakku kamu sebenarnya maunya apa sih? Itu loh. Nah ini kan repot, ini adalah menggambarkan kehidupan yang senantiasa mengeluh, bersungut-sungut. Jangan, kita mau menjadi Kristen yang berbau harum. Sama halnya seperti siapa? Bangsa Israel. Karakternya adalah karakter bersungut-sungut di dalam dirinya. Sudah karakternya yang tidak mengucap syukur. Melalui segala keadaan apapun saat dibawa keluar dari Mesir. Saat di Mesir mereka tertindas, mereka mengeluh, mereka menangis, mereka mengadu kepada Tuhan.
Nah lewat Musa mereka dibawa keluar. Saat dalam perjalanan keluar dari Mesir pun mereka menghadapi berbagai macam hal. Mereka juga tidak dibiarkan Tuhan mendapatkan penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Tapi dasarnya bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sungut-sungut itu sudah menjadi karakter mereka. Ini, mari kehidupan kita. Dikatakan dalam minggu kemarin bahwa di dalam 1 Korintus ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukur itu adalah melakukan kehendak Allah. Jadi mengucap syukur itu adalah membawa keharuman. Mari kehidupan kita yang ada pada saat pagi ini. Biarlah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang membawa keharuman bagi Kristus. Sehingga kehidupan kita terus bisa berdampak. Kita tidak perlu capek-capek berkata-kata terus. Tetapi keluargaku lewat sikap kita sebagai orang tua yang bisa membawa keharuman Kristus. Anak-anak akan melihat dan anak-anak melihat teladan dari kita. Dan mereka pun akhirnya semakin setia dengan Tuhan. Semakin memuliakan Tuhan karena melihat kedua orang tuanya hidup dalam kebenaran. Dan kita pun dengan sekitar kita, keluarga besar kita, mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang membawa keharuman. Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan dari kebenaran firman pada saat pagi ini Bapak Ibu, teruslah berjuang, terus berjuang, tidak boleh berhenti berjuang ya. Teruslah berjuang untuk mengeluarkan aroma keharuman. Ya, yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita secara khusus siapa? Tuhan menikmati. Dan kekristenan yang tidak mengeluarkan keharuman berarti yang dikeluarkan apa? Bau yang busuk. Kekristenan yang berbau busuk tempatnya ada di mana? Tong sampah. Itu tahu pintar semua kan? Nah, kekristenan yang berbau busuk yang tempatnya di sampah, jangan pernah bermimpi untuk bisa bertemu Tuhan. Sekalipun engkau berdoa menangis-nangis, tetapi kalau karaktermu, kehidupanmu tidak memancarkan keharuman Kristus, maka jangan pernah bermimpi. Itu sebabnya mari kita mau sama-sama berjuang untuk membawa keharuman Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah kita sama-sama terus menjadi pribadi-pribadi yang berjuang agar kita menjadi pribadi yang membawa aroma yang harum bagi keluarga, bagi teman dan saudara-saudara kita semua ya. Dan saat ini juga Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam acara perjamuan suci, tidak lupa saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Coki dalam minggu ini bersama dengan Oma Heni. Biarlah di usia yang bertambah tetap setia dengan Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan untuk membawa aroma keharuman di dalam setiap tindakan sikap hidup yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita akan sama-sama berdoa. Kita persiapkan hati kita untuk menerima pelayanan perjamuan kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur lewat firman-Mu kami terus diingatkan agar kehidupan kekristenan kami menjadi kekristenan yang membawa keharuman bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami, bagi tetangga-tetangga kami, bahkan seluruh orang-orang yang ada dekat dan sekitar kami Bapa. Dan kami tahu itu bukan sesuatu yang terjadi dengan instan, tetapi itu dibutuhkan perjuangan setiap detik, menit, jam dalam waktu-waktu hidup kami selama kami diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mampukan kami dalam perjuangan kami sehingga keharuman Kristus itu dapat tercium oleh orang-orang di sekitar kami dan mereka pun menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat ini Bapa, kami akan masuk juga di dalam pelayanan perjamuan kudus. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu,
Layakkan kami, kuduskan kami, secara khusus hamba-Mu yang melayani Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa, sehingga di dalam pelayanan yang kulakukan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Persiapkan seluruh jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang saat ini juga akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, sambil kita menyanyikan pujian ini, kita persiapkan roti dan anggur kita. Dihancurkan, darah-Mu Kau tumpahkan, semua Kau buktikan. Kau bawa kembali umat yang berdosa lewat pengorbanan-Mu. Tubuh-Mu Benar Tuhan, dihancurkan, haleluya. darah-Mu Kau tumpahkan, semua Kau buktikan. Kau bawa kembali umat yang berdosa lewat pengorbanan-Mu, lewat pengorbanan-Mu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu tidak sedikit di antara kamu yang lemah dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti kita di atas kepala tinggi-tinggi. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik oleh karena dosaku dan dosamu. Biarlah saat kita mau menikmati tubuh ini, tubuh dan darah Kristus, bukan menjadi kebiasaan saat di awal bulan kita menghadapi roti dan anggur dalam perjamuan kudus, tetapi menjadi peringatan dalam kehidupanku dan kehidupanmu, bahwa lewat tubuh Kristus yang tercabik-cabik itu, maka kehidupanku dan kehidupanmu menjadi pribadi-pribadi yang menerima anugerah keselamatan daripada itu. Sebab itu apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang tercurah mengalir di atas kayu salib karena dosaku dan dosamu. Betapa luar biasanya pengorbanannya. Dia tidak pernah memperhitungkan karena dia mengasihiku dan mengasihimu. Biarlah menjadi peringatan dalam kehidupan kita.
Sehingga saat kita menikmati cawan ini, bukan hanya sekedar kita menikmati, tetapi menjadi peringatan dalam kehidupan kita semua yang ada. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Aku bersyukur Bapa atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan di hadapan-Mu Bapa, selain ucapan syukur kami yang luar biasa atas setiap anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap apapun yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami tidak kami sia-siakan, tetapi terus kami mau berjuang di dalamnya. Sehingga dalam perjuangan kami, saatnya nanti kami bertemu dengan Engkau. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Itulah keharuman Kristus yang kami terus bawa di dalam diri kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati menjadi peringatan dalam hidup kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Ibu Coki bersama dengan Oma Heni, biarlah di usia mereka yang bertambah, mereka juga semakin mau berjuang untuk terus melekat dengan Engkau, berjuang untuk hidup di dalam keadaan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami memiliki kerinduan Bapa, bahwa siapapun jemaat-jemaat-Mu yang ada pada saat ini, kami sama-sama rindu untuk terus berjuang di dalamnya. Berkati Tuhan, biarlah Ibu Coki bersama Oma Heni tetap mengalami Engkau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
ada pada saat pagi ini. Shalom.